Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kafa bil bakhili khissatan an yajma'a li ghairihi wa yahtamila ma'arrata ghairihi wa la yanaru lazzata waflihi wa khairihi. Wa kafa bil bakhili khissatan, dan pelit itu adalah tercela, hina. Di mana letaknya bahwa pelit itu adalah hina? An yajma'a li ghairihi, dia mengumpulkan untuk yang lain, wa yahtamilu ma'arrata ghairihi, dan dia membawa penyakit, sesuatu yang menyakiti dan membahayakan. Wala yanala lazzata wafrihi, dan dia tidak mendapatkan kelezatan, kesempurnaan dari sesuatu yang dia dia kumpulkan, wa khairihi, dan kebaikan yang dia kumpulkan. Jadi artinya pelit itu sudah cukup menghina, merendahkan. Ya. Pelit itu cukup menjadikan orang itu rendah. Ya, kenapa? Dikarenakan dia mengumpulkan sesuatu itu bukan untuk dirinya. Ya, dia mengumpulkan sesuatu untuk yang lain. Gitu. Tapi bahkan udah ngumpulin buat yang lain, malah dia jadi malah dia jadi mendapatkan bahaya, mendapatkan hina, mendapatkan kerendahan. Ya. Dia menanggung kesulitan, menanggung keberatan, tidak mendapatkan kebaikan dari semua itu, dan semua itu bukan untuk dirinya. Yang berbahaya buat dirinya sendiri. Sekarang gini kan logikanya, ketika orang bekerja lalu dia nggak mendapatkan apapun, bahkan dia mendapatkan bahaya, bahkan dia menanggung derita, kebaikan atau bahkan apa yang dia dapat itu bukan untuk dirinya. Itu gimana tuh? Bahaya buat dirinya, bahkan. Gini, bukan bahaya, bukan. Sekarang saya kerja nih, Bayar malah. ketika saya kerja, hasilnya itu bukan untuk saya kasihkan untuk orang lain. Kan saya kerja pasti menderita, saya kerja pasti capek, kesulitan, tapi hasil yang saya dapat itu saya nggak dapetin sama sekali dari hasil itu. Karena pelit. Iya, ini logika orang yang pelit itu kayak begitu tuh. Paham nggak? Nggak ada manfaatnya. Jadi yang dia kerjakan selama ini apa? Orang lain ketika melihat dia kinerjanya bagus, lalu tiba-tiba kata orang, lah dia bekerja bagus, dia bukan buat dirinya, dia menyusahin dirinya sendiri. Manfaat yang didapat bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Paham nggak? Ini orang pelit itu, meskipun tadi katanya, bagus hasilnya banyak, tapi ternyata bukan untuk dirinya.
Ini kan terhina namanya, takar, ya, penghinaan. Oke, sekarang bagaimana Ustaz dengan ikhlas? Ikhlas itu melakukan sesuatu bukan tanpa pamrih. Artinya dia nggak minta pamrih kepada orang, tapi minta pamrihnya pada Allah. Lah ini mah nggak kesono nggak kemari, nggak buat siapa-siapa. Enggak itu. Kita pamrih sama Allah juga enggak dapat. Lah kagak lah. Apalagi Yang pelit mah kagak sama Allah, kagak sama orang kagak. kagak. Kumpul-kumpul buat dirinya juga kagak. Ya hartanya dikumpul-kumpul gitu. Ya hartanya dikumpulin terus hartanya nggak dipakai-pakai, nggak dimanfaatin, dia sendiri nggak merasakan kenikmatan dari apa yang dia gunakan. Kalau tadi amal soleh yang kita lakukan itu akan berbuah. Kita nggak minta perhatian orang, nggak minta uang dari orang, tapi kita mintanya ke Allah. Akan ada kebahagiaan tersendiri tuh. Allah kasih nikmat dan kita tuh, kasih hidayah, Allah kasih tambahkan kita paham, Allah tambahkan kita kedekatan dan seterusnya. Nah kalau ini orang bisa Akan menyusahkan dia ya. menyulitkan diri sendiri. Dan masih orang yang bingung ini musibah. Nah iya, semuanya dipakai ya enggak, dikasihin enggak. Akhirnya enggak manfaat kemana-mana itu barang. Kan rugi. Orang dengan manfaat kali. Nah, iya. Nggak dipakai. Buat dia sendiri nggak dipakai, buat dikasih ke orang, sayang. Sayang masih. Nah itu kan kemarin definisi pelit kan begitu. Ketika dia ngasih ke orang, dia pikir dia rugi. Ketika dia taruh, menurut dia untung. Kita ngerepotin dia juga. Padahal ternyata ya ketika dia berikan ke orang itu akan bermanfaat bagi orang. Ketika dia taruh di tempatnya maka itu akan menjadi beban. Gitu. Ya. Nah ini Pak, kita nih alhamdulillah rezeki banyak banget ya dari Allah tuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Siapa orang yang di sini di kita nih pengajian kita nih, Mas, baju itu pasti satu lemari itu baju kita itu ada itu baju kita doang. Mas bajunya di lemari cuma 2 apa 3, pasti lebih. Bila. Dalam 1 bulan pasti ada baju yang nggak kepake oleh kita. Banyak. Coba. Ada yang 6 bulan nggak dipakai. Nanti kalau misalnya kita ingat firman Allah yang didalami oleh Sayyidina Abu Bakar, latus alunna yauma idzin 'anil na'im, pasti akan dimintai pertanggungjawaban kepada kalian tentang nikmat-nikmat apapun termasuk baju. Nanti baju minta tanggung jawab kita, gua gak dipakai-pakai, dikasihin orang kagak, Udah dibeli. dipakai ya kagak. Itu dalam 1 bulan baju ada yang kita kagak pakai, bisa nih. Lupa Ustaz. Lupa. Nah, itu ntar dia di akhirat tanya itu, gua ngapa dibeli kagak dipakai? Lupa. Dibagi orang kagak? Di orang saya. Lah iya. Pakai mana? Coba Hisap. itu. Dihisap. Lah dihisap semua. Udah beli ditaruh lupa. Lah iya makanya. Gue beli untuk dilupakan. Lu sarain gua kan gitu. Coba itu Pak. Mau baju dia. Semua nikmat itu baru baju itu. Baju doang. Belum makanan. Berapa banyak makanan itu yang Allah kasih kita. Tapi kita masih ngerasa aja, aduh gua makan ini lagi. Kagak ada syukurnya pisah. Padahal nikmat yang Allah kasih ke kita itu udah Banyak. Masya Allah. Orang kehitung pisan dah. Gitu. Nah ini apa kaitannya dengan tadi? Ketika kita mengumpulkan sesuatu kita nggak mendapatkan manfaatnya, kan rugi kita. Kita punya bini, ditaruh bini orang cemek-cemek bisa. Pakai. Hah? Jalin lah.
antepin gini tuh sampai bulukan. sampai bulukan. Karena cuma satu ya. Kemana cuma satu lagi. Tambah Coba itu. Lah rugi lah. Gitu. Kalau banyak juga nggak dimanfaatin dosa juga. Lah itu kan tadi dibilang ketika banyak terus tidak dimanfaatkan kan Dosa. marah dia nanti akan minta pertanggungjawaban kita tuh. Dia masih hidup tuh untuk bertanggung jawaban. Sendal tuh di rumah ada berapa biji sendal kita doang. Hah? Kaos apa? Kaos bola. Banyak ya. Lah iya bagiin lah. Daripada kagak dipakai. Lah manfaatin kan jadi manfaat kalau dibagi tuh. Sayang. Lah iya itu kan sayang kan katanya. Ntar ada yang baru beli lagi. Iya. Yang ini udah nggak kepake kemana-mana tuh. Si bagus sayang. Nah iya kan. Coba itu. Itu ntar di akhirat tetap minta pertanggungjawaban kita tuh. Baru baju. Ya. Lah baru baju pak. Makanya pakai dah jarang-jarang ya. Lah itu coba dalam 1 bulan berapa kali tuh kita pakai baju. Gitu. Lah ya Allah. Nah iya. Ini udah numpuk sini. Beli pengen lagi beli. Apalagi dibagi menerima baik. Jadi bagusnya gimana? Lah iya yang udah ada nggak kepake sel tuh bagiin misalnya tuh. Dan datang lagi nih. Yang beli kalau emang kita seneng beli mah yang ini bagiin sono. Masuk lagi yang baru. Lagi udah nggak muat ya. Apalagi udah kagak muat dia. Nah, dipakai ya kan. Mending dipakai pelan masih mending. Tangan ya. Hah? Nah ini mah dipakai pelan kagak dibagi orang kagak ditaruh. Ya gimana ini kasihan sayang kan. Lah Kalau nggak iya. dipakai. Nah, iya kan gitu. Pitan. Coba itu. Lah ini dipakai pelan ya kagak. Hah? Dipakai apa ya enggak kan? Sarung gitu numpuk tiap bulan puasa datang lagi banyak itu sarung. Lebaran datang, orang Lah iya. Lah sekarang juga udah numpuk tuh yang mana yang belum kepake tuh? Coba itu. Lah. Ya kalau udah pakai itu terus lupa. Lah iya itu kan coba lihat tuh. Yang orang banyak banget. Hah? Itu mah yang dipakai yang ini kan. Lah yang orang kagak dibagi ke orang. Hah? Pas mau dibagi kadang-kadang pakai musuh bagus Ustaz. Tuh kan. Bagus. Tadi kan kata dia sayang, katanya lah pelit berarti kan gitu tadi kan. Lah iya. Jangan susah-susah udah kan nilai diri kita tuh. Pas kita mau kasih, sayang berarti gue pelit dah. Lah iya gitu. Kalau nggak dipakai-pakai, Lah iya. jangan banyak-banyak bajunya. Tuh kan. Tapi bagaimana biar kebanyakan karena udah banyak nih. Biar kebanyak gimana bagiin. Banyak boleh. Biar manfaat. bagi juga. Tetangga banyak, saudara ada, lah jangan bingung mau ngasih siapa. Sarung sampai kesempitan. Lemarinya maksudnya sempit. Apalagi batik ya. Coba itu. Sarung apa? Lemarinya bukan sarung, bukan badannya bukan. Lah ini contoh aja tuh. Kita kan ngumpulin itu, kita enggak manfaatin kan. Buat apa kan? Buat beban dewek kita tuh. Itu kan buat beban kita, tapi pas kita udah ke pasar lagi, ada orang lagi ngasih lagi, nambah terus orang. Berarti itu sifat serakah. Ya itu tadi. Pelit sama sedekah. Lah kita kan sekarang akhirnya kita ngukur diri tuh. Gue pelit kagak nih. Nah itu coba lihat. Lah sekarang dari sekian banyak baju yang ada kita di lemari tuh dalam 1 bulan yang mana yang kita pakai? Kita kasih gitu pakai dia lagi sih bagus. Tuh kan. Lepas dikasih sayang lah. Itu kan pas persis yang kemarin definisi pelit kan. Tapi kadar dosanya, Hah? kadar dosanya, Hah? kadar dosanya besar ya kayak gitu.
Lah Bapak sekarang kadar dosanya besar atau tidak kan yang jelas dari bagaimana kita menyikapi itu kan. Artinya kita menyikapi itu bahwa kita manfaatin itu sejauh mana. Kan tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan alam raya itu untuk bermanfaat untuk semua. Nah sekarang kasarnya kayak kita sekarang lagi nimbun barang, dipakai kali dijual kagak, ditimbun. Repotin Lah kan orang marah-marah sama kita tuh. Kita pakai logika aja begitu. Ya adapun besar dan kecil itu kan relatif bahasanya. Yang terpenting kan bagi kita bagaimana agar kita seminim mungkin melakukan kesalahan kan gitu. Jadi apa diupayakan tuh setiap tahun kita rutin tuh sel. Jadi nyeleksi yang tahun depan ini depan di sini. Lah iya sel tuh di ayah yang nggak punya baju bagi. Lah iya baju bagus silakan gratis. nggak usah dipilihin ya. Lah yang nggak maksudnya kita yang sering kita pakai yang mana gitu. Yang nggak dipakai bagiin kan beres urusannya tuh. Dipilihin pusing. Si banget. Ini bagus. apalagi yang udah kecil. Karena setiap tahun pasti kita beli baju tuh nggak mungkin kagak itu coba dah. Itu hampir jarang dari kita tuh yang setiap tahun nggak beli baju. Makanya nanti kata Nabi di akhir zaman orang dikasih udah kagak mau. Kenapa? Karena udah kebanyakan semuanya dapet. Sampai orang miskin gitu sama kayak kita juga. Kayak semua Orang yang di pojokan-pojokan bajunya sama numpuk juga. Dia pakai baju itu doang, padahal di rumah banyak juga baju dia. Kalau orang luar kayak Jepang tradisi kan ya, kalau beli yang baru yang ini harus keluar, ngebuangnya mahal. Nah itu tuh coba itu. Nah itu kan kita bagaimana caranya tuh seminim mungkin agar itu bermanfaat semua. Lemarinya nggak boleh nambah. dia dipakai ganjalan mesin itu yang bertubuh-tubuh dari Jepang. Lah iya artinya kan tetap ada manfaatnya Pak dari Pak. Iya, jadi kagak ya. Sini boleh dipakai. Nah kita mau numpuk gitu coba lihat baju. Ya Allah ini udah berapa tahun nggak dipakai baju kata kita gitu. Dibagiin ke orang kagak. Kalau kita kan baju-baju bekas bayar dong sampahnya. Lah iya makanya buang sampah bayar. Gitu. Sampah bayar. Lah coba kan kita sekarang tukang sampah datang bayar kita kalau jadiin sampah. Pakaian udah pada basah semua. Nah itu kita bagus. Pak, yang itu mau kita kita dari bagus. masjid tuh misalnya kita nih, kita kumpulin baju-baju kita tuh. Kita Taruh di bagiin depan, kemana masuk tuh? pakaian. Kita taruh di depan yang nanti Siapa yang pakaian? ada seksi apa yang milih-milih yang bagus tuh, sel yang mau bagusan silakan atau Boleh tuh. kita bawa kemana gitu ke kampung mana jalan-jalan sekalian tuh kampung-kampung pelosok kita bagiin sono itu bagus itu Pak Taruh. gitu. Kalian touring. Lah iya sekalian touring, sekalian bagiin tuh sedekah. Lah ketimbang kita baju banyak banget tumpuk. Tuh. Boleh. Kita sambil jalan-jalan misalnya ke nanti ke Solo kah kemana tuh ke masjid apa sekalian berbandingan kan sambil ke tempat yang kita cari tempat yang pelosok-pelosok tuh kita bagiin ke orang-orang fakir miskin di sana tuh. Mungkin kalau di sini makanya kita ngeliat itu baju gua di sana makanya udah kagak kelihatan kali. Kayaknya sering foto Ustaz Habib. Kan dari belakang makin tasap. Ada namanya padahal Ustaz Habib. Mari kita ada tulisan Haji Tata. Tadi ada. Lah iya. Udah Pak boleh Pak kita bikin program tuh masjid kita tuh orang-orang Allah alam udah punya program itu atau belum. Kita boleh bikin program kayak gitu tuh tiap tahun misalnya tuh nanti bulan setiap bulan Dan apa gitu. acara subuh bersama ngumpulin kan Itu boleh tuh. Bisa juga Pak Haji belum di sini mah. ada mau Bawa tuh nggak ada yang mau. Enggak ada Pak, orang pasti ngeliat baju kita ngambil coba dah nggak percaya pada. Coba baju kita taruh lagi dari bang. Ya itu terserah dia, tanggung jawab dia Bisa kan. pindah tanggung jawab. Dan jangan kita pikirin setelah itu mau kemana.
bakal apa-apa. Lah itu urusan dia lagi, bukan urusan kita. Hampir bolos dibilangin begitu dia. Soalnya kata dia, saya semua ini mah. Mulus dah dia. Iya Pak, itu kan nggak bermanfaat buat kita Pak. Dan orang ketika lihat kita pasti ada orang mana datang, ya Allah Ji, lu baju ini banyak momen sayang Ji, pada mau gue bagi Ji. Itu orang pasti begitu Pak. Dan ntar dia ngomong sama teman-teman itu, si Aji itu bajunya banyak banget kalau dipakai-pakai. Keluar juga kata dasar emang pelit, keluar juga. Lah iya coba itu. Lah iya kalau misalnya kita di kampung kita sini misalnya mau dibagiin tadi khawatir begini begitu baju kita tuh, ayo kita kemana tuh ke daerah Luang Sukabumi tuh pelosok-pelosok tuh. Kemarin saya dengar itu, aduh, sedih juga Papua dengarnya. yang kurang banyak nggak pada pakai. Jalan-jalan ke Papua kita. Boleh itu. Bener-bener itu. Jadi gini Pak, kabarnya daerah Jawa Barat itu katanya ada penelitian yang dilakukan oleh dosen Harvard University katanya. Dilakukan penelitian katanya nanti di sekitar tahun 2050 orang Islam itu nggak sampai 75% katanya. Kurang. Gitu. Di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat itu Basisnya. basis pondok pesantren. Ada apa? Gitu. Ini kan jadi berbanding terbalik dengan negeri Barat tuh, Barat naik ya. yang Islamnya sedikit Malah mahal ini naik. Barat. Naik. Lah kita Turun. coba ini penelitian nih, ya ada benar ada salah. Iya, Wallahu perhatian a'lam. juga. Tapi paling enggak ini menjadi satu hal buat kita, jangan-jangan tadi itu di antaranya kita sama-sama pelit, orang-orang lagi nyebar ini nyebar ono, orang-orang lagi butuh ini butuh itu, kita lagi diam kayak penuhin kebutuhan kita dewek. Padahal orang lain di sana lagi butuh ini lagi butuh itu. Nah mereka orang-orang yang non muslim lagi gencar-gencarnya. Yang mana programnya kan? Nah iya makanya kan kita sebenarnya program kita lebih banyak dari siapapun Pak. Program ngajak dia mah. Lah ada program zakat, ada Organisasi, program ya. semua Pak. Kristenisasi. Misionaris. Ini ngaji begini ini sebetulnya program yang luar biasa, ini nggak ada di mana-mana. Ngajak kan susah. Lah itulah makanya sekarang bagaimana agar ya kita semua merasa ini apa semua kebutuhan. Hanya tinggal kita menyerap di mana letak kebutuhan itu masuk ke dalam lini-lini itu. Tangannya susah. Nah iya makanya. Tapi kan kita cuma ngajak doang tugasnya, jangan kesel, jangan apa. Kalau nggak mau diajak ya udah bukan urusan itu. Tapi kan ngajak itu terus, nggak berhenti tuh. Kalau dia mah kalau ngajak nggak mau kasih bor. Nah iya. Udah gaji aja lo setiap kali datang. Lah ini kan gitu. Artinya dia berani sampai ke titik itu kan. Kita kan kagak udah. Udah nganter aja nganter. Lah itu makanya. Jadi doang. Nah makanya saya bilang tadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan, bisa melebihi dia misalnya. Hadiah. Perhatian yang kita berikan itu tadi melalui tadi misalnya apa yang kita miliki di rumah yang udah nggak bermanfaat apa, ayo kita kumpulin bareng-bareng tuh, diorganisir, jalan kemana bagi. Nah itu kan coba ya kita sedih dewek jadinya tuh nggak dengar penelitian kayak gitu sebagai bahan evaluasi kita tuh. Ada apa dengan diri kita Orang. kan gitu, yang seharusnya malah semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak kan gitu. Kata Nabi nanti atabaha bikumul umam, kata Nabi kan gitu. Nanti di hari kiamat saya akan berbangga-bangga dengan umat saya karena umat saya paling banyak, kata Nabi. Ayo kita realisasikan itu. Dengan apa? Rahmatan lil alamin tadi. Nah iya kan gitu.
nggak ada orang yang kita dekati dengan kebaikan terus nolak, tuh nggak ada. Ya, jadi sekeras-kerasnya orang tuh kita baikin, lembut lama-lama, karena memang asalnya orang itu lembut. Dengan kebaikan orang itu pasti lemah. Nggak ada orang dengan kebaikan itu terus kekeh nggak mau nolak, nggak ada. Makanya dibilang ma'ruf, dibilang munkar teh begitu. Dikit-dikit lama-lama. Iya. Beracak dengan obat. Lah iya gitu kan. Jadi biar bagaimanapun Pak, yang namanya ma'ruf itu di mana-mana diterima. Kita sekarang terkadang terpikir sama kita, ya elah gue mau ngasih baju bekas, malu lah ngasih ya kagak, akhirnya ujungnya yang lama kayak kagak dikasihin, akhirnya yang baru sayang. Lah iya kan, jadinya semua nggak bermanfaat semua. Kalau mau ngasih bekas yang bagus, Lalu untuk kasih Lah iya kan gitu kudunya. Jadi kasihkan yang baru, yang bekas kita pakai. Kalau memang masih demen sama yang bekas namanya. Sama yang lama bukan yang bekas. Lah iya Pak, coba Pak. Nah kita makanya boleh ini Pak, kita DKM kita tuh tiap kapan tuh kita bikin agenda tuh. Nah, ntar kita touring tuh, jalan-jalan tuh lewat bis mana gitu, itu sambil bawa sedekahan tuh. Jokowi lah gitu-gitu. Cuma tidak gua dah. Nah, ini Kita jalan kemana nih? Apa ke Garut misalnya, gitu? Apa ke Sukabumi? Apa ke kan Purwakarta tuh? Cari daerah-daerah pelosok yang mana tuh? Sambil kita berendam air panas kah? Apa kemana tuh? Ngeliwet. Ngaji di sana sambil ngaji tuh. Nah, itu yang bagus. Lah iya, abis subuhnya ngaji, pagi siang-siangnya kita ke masyarakat tuh. Bagi-bagi tuh. Wah, hebat itu. Rabot. Lah iya, itu jagoan Pak. Itu dalam 1 tahun kita pasti banyak itu kalau mau kita kumpulin, sayang. Daripada ntar di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban, kita orang bisa jawab. Gimana jawab? Lagi mana jawabnya itu? Saya tidak masih bagus. Berarti kan dibilang pelit tuh. Yang pelit dapat pahala apa dapat dosa tuh? Yang ini sayang. Lah iya, ini sayang ono sayang. Gitu. Nah itu Pak, jadi kembali tadi tuh bagaimana kita bahwa Islam itu ngajarin kita agar bermanfaat untuk semua tuh intinya. Bagi orang lain. Ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang nggak bermanfaat tuh. Islam ngajarin kita begitu. Memanfaatkan semaksimal mungkin segala sesuatunya agar itu berguna bagi semua itu. Ya, sangat disayangkan seandainya ada satu truk terus nggak bermanfaat, sayang. Gitu. Ya. Oke, jadi artinya kembali bahwa pelit itu dilihat dari sisi manapun hina. Lihat dari sisi manapun nggak ada manfaat. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sesuatu bukan untuk dirinya, dia nggak bisa mengambil manfaat sama sekali. Nah itu, coba aja, pasti itu nggak mungkin nggak itu, ya pasti hina. Tadi ada Ya. Pagi pelit kok. Lah, pas omongan begitu. Gelarnya Haji Pelit. Ya. Itu karena itu nggak bermanfaat untuk semua. Dia pun nggak bisa memanfaatkannya. Dia kumpulin duit sebanyak-banyaknya, dia kagak pakai pisan kan. Buat apa? Gitu. Ya. Namanya manusia kumpul-kumpul. Lah itu kan jama' amalan wa'addada. Kata dia yahsabu anna malahu akhlada, kata dia kan gitu. Dia mengira bahwa duit, bahwa harta yang dia kumpulkan akan kekal. Padahal dia sendiri mati duluan. Enggak dipakai-pakai tuh duit di rekening tuh berapa M udah tuh. Ber. Kan begitu dilihat. Dilihat lagi bukunya. Alhamdulillah. Begitu lihat kosong, Alhamdulillah. Jantungan langsung ya. ICU.
Lah iya kan coba. Ya Allah. Kosong deh. Sayang itu. Gitu. Tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Padahal Allah menciptakan kita itu agar betul-betul bermanfaat. Ya. Bagaimana semaksimal mungkin manusia itu mampu apa? Bergerak ya di semua hal ini. Nggak ada perputaran ekonomi juga ya. Nah iya, ja'ilun fil ardi khalifah itu maksudnya bagaimana kita memakmurkan apa yang sudah Allah ciptakan kan. Gitu. Bagaimana semua yang ada di alam raya ini fasilitasnya betul-betul dipergunakan semaksimal mungkin. Sepeda aja main bareng-bareng ya. Lah iya kan gitu. Dewekan jauh. Lah kagak enak. Mukanya dewekan dong. Lah kagak enak bisa. Kan gorengan tuh diri sendiri nggak enak bareng mah. Lah iya. Lah ya kan gitu, malas makan dewek kan. Nggak ada dorongannya, nggak iya begitu. Bagaimana agar semuanya bermanfaat? Ya. Wa fi mithlihi yaqulu Waqi', dan yang sepertinya itu berkata Imam Waqi', laimun la yazalu yalummu wifra liwarithihi wa yadfa'u an hamahu kakal bisaidi yamsiku wa huwa tawin farishuhu farisatuhu liyakulaha siwahu. Laimun ya hina, orang yang hina, la yazalu yalummu wifra ya, masih saja menghina ya secara sempurna liwarithihi ya untuk pewarisnya, wa yadfa'u an himahu ya, dan dia mencegah ya untuk menjaganya. Kakal bisaidi, seolah-olah seperti apa anjing buruan, anjing yang memburu, yamsiku yang menahan, wa huwa tawin, sedangkan dia lapar. Coba farisatuhu ya, firasatnya itu liyakulaha, untuk dia makan siwahu, yang lainnya. Gini, orang pelit itu hina seperti anjing buruan. Coba anjing buruan kan lapar dia tuh ya, ketika dia berburu dia makan kagak itu? Buat siapa itu? Tuannya. Buat tuannya, majikannya. Orang yang pelit kan kayak begitu, udah punya tapi sama dia ntar buat warisan, buat anak cucunya, buat warisnya, segala macamnya, padahal dia sendiri lagi sakit tuh. Itu jangan dipakai itu mah, ntar buat keturunan gua. Apaan kan? Manfaatkan semaksimal mungkin. Obat jangan. Nah, iya, jangan yang obat mahal. Kalau anak, Ntar aja buat anak. Anak nggak ingat. Padahal mah anaknya ntar belum tentu juga. Belum ingat. Nah iya, gitu ya. Nah ini artinya dibilang tadi kehinaan itu hampir kayak gitu, dia mengumpulkan sesuatu tapi dia sendiri tidak memanfaatkannya. Sayang ya. Jadi jangan sampai kayak anjing buruan itu, lapar dia. Ubur-ubur udah dapat nggak dimakan. Nah iya, Masih. dalam firasat dia tuh pengennya makan dia, tapi ternyata yang makan majikan. Gitu. Kita sekarang ngumpulin duit tuh, bawa bantal dikumpulin, bawa kasur dikumpulin, kata kita ntar buat anak cucu. Kita mah susah-susah makan nasi secuil sebiji makan bedak agak makan dagingnya. Simpul mulu makannya. Lah iya, Malas. jawabannya. Kebun lagi. Lah ayo makan, rezeki mah udah Allah yang ngatur, ngapa Kan sih? alhamdulillah anaknya kan bisa sekarang nambah lagi. Warisannya banyak. Lah ya artinya warisannya banyak itu kan tetap aja itu dimanfaatkan kan maksudnya. Iya. Dan itu malah dibagi sono bagi sini, sedekah sono sedekah sini. Gitu. Jadi putih udah nggak ada. Lah iya ya, artinya ketika orang yang dermawan itu wafat, orang semua ya Allah, Hilangan dia. hilang. Ya. Coba orang yang pelit meninggal dah. Orang yang Mampus. lebaran Ribet-ribet ini. hilang jatah lebaran biasa masih. Iya. Lah iya kan gitu kan. Coba kalau yang pelit meninggal mah, Mampus. dia mah ada gini usahin, Sain. bagian banyak ya orang ngasih kita, kata kita kan gitu.
Ya, pasti orang. tempat pinjam udah nggak ada. Tuh. Lebak banyak yang nyeselin yang meninggal. Gitu Pak. Ya. Wa fil hikamil mansurah, dan di dalam hikmah yang tersebar, basyir ya malal bakhili bihadisin aw warisin, ya, berilah kabar gembira harta orang yang pelit itu, ya, bihadisin aw warisin, dengan peristiwa atau ahli waris, orang yang mewariskan. Artinya orang yang pelit itu nggak akan dimakan oleh dia, akan tetapi dimakannya oleh peristiwa. Peristiwa banjir, Lah ya, entah banjir, entah gempa, entah kebakaran, kan sayang itu, ya. Atau nanti ahli warisnya kalau pinter, kalau benar, kalau kagak, menjoget ribut. lah habis juga. Enggak sampai 7 turunan, enggak sampai. Setengah turunan habis. Setengah turunannya udah selesai. Lah jangan dikira harta yang bertriliun, yang ber-M itu enggak habis. Ya Allah, Allah mau gampang banget ngabisinnya, Pak. Sedetik kebakaran habis. Lah iya. Gempa itu yang kita kemarin ke mana itu? Cianjur itu, coba. Kita dengerin aki-aki itu bilang, "Saya duduk belum semenit, Pak," katanya langsung, habis langsung. Itu kan Amerika ini sekarang, LA itu. Hah? Los Angeles itu coba. Berapa T habis dalam 1 detik? Satu rumah ratusan miliar. Coba itu. Ya Allah. Habis. Habis. Nah iya, maka manfaatkan itu dengan sedekah itu, manfaatkan itu dengan berbagi itu. Kan itu lebih baik itu ketimbang harus dimakan. Nah kasarnya kita kebanyakan duit tuh buat ngelap rumah kita yang kotor-kotor pakai duit gitu, kan sayang. Saking pelitnya itu orang mau dibagiin ke orang. Wajib itu pakai duit. habis makan kan, habis makan kan pakai tisu, kita pakai duit. Benar ya, dibuangnya tuh. Lah orang dibuang, ditaruh lagi. Coba Sayang. itu. Lah ya kalau dibuang mending orang nungguin belakang dia. Nah ini mah taruh lagi sama dia. Diumpetin, Gitu. diumpetin beli rumah di LA sana. Boro-boro beli rumah di LA ya orang. Fantasnya Beli bakso kayak bakso yang paling murah beli. yang gratis. malah jadinya yang gratisan, coba Allah. Kan ya Allah, sayang banget itu ditaruh kepake pisan. Malah dimanfaatkan yang buat yang tidak semestinya, kan sayang. Ya, maka sama Nabi diwanti-wanti jangan, nggak boleh, manfaatkan semua yang Allah kasih semaksimal mungkin. Bahwa Anda diciptakan oleh Allah itu dengan kondisi kayak gitu untuk membantu orang yang di sebelah, untuk membantu orang lain tuh, dititipinnya melalui tangan Anda. Kan kita kudu ngerti begitu tuh. Kalau kita nggak ngerti begitu mah semuanya milik kita, mah yang datang ke kita tuh ini punya gua ya, udah ya, awas ya punya gua nih. Semuanya. Semuanya kalau mulut penuh, tangan, kaki megang makanan. Lah kagak Pak, semua milik dari Allah tuh. Buat kita bagi-bagiin, ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu, bagiin sono. Begitu Pak. Sekarang banyak yang bagi-bagiin. Hah? Banyak. Lu buat konten doang. Lah iya kan gitu. Lu bukan hanya buat konten tadi itu, ternyata nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi penelitian itu. Tahun 2050 Jawa Barat tadi 72% nggak sampai orang Islamnya, kan sedih gitu. Barat tiap pelosok aja ada pesantren. Nah iya, Jawa Barat tiap pelosok ada pesantren Pak. Barat. Tapi kenapa kok Islam di tahun 2050 nanti nggak sampai 75%, kan aneh. Tapi di Amerika muslimnya banyak ya. Nah iya. Inggris, Jerman, Yang baik. banyak. Naik dia. Nah ini maka ya ini antisipasi kita nih, bagaimana tuh? Orang Islam jadi akhirnya oknum doang, yang isinya oknum doang, bukan Islamnya. Ngakunya doang Islam. Gitu.
Orang kayak di Amerika udah Islam, di Arab malah Lah iya itu kan gitu jadi sedih kan. terbalik. Lah iya. Ada Kenapa? konsep nih. Karena tadi itu Nah. kita yang orang Islam belum memahami Islam yang sesungguhnya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, sedih kita kan melihat sesuatu yang baik malah kita kira itu buruk padahal itu adalah kebaikan. Ya. Nah ini mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah tuh. Jangan sampai salah posisi, yang benar harus benar, yang salah harus salah. Maka kita doa kita itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu benar dan izinkan kami untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukkan kepada kami yang tidak benar, yang batil, dan jauhkan kami dari kebatilan. Itu doa. Kenapa? Karena ternyata sekarang itu Pak, ya Allah, apalagi kemarin itu kita yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar itu, ya Allah. Itu kalau bukan dengan kita duduk begini bareng ngaji itu minta hidayah tuh susah nggak dapat Pak, nggak ada. Lah iya nyolong, tapi nyolong dibilang Tahu 300 triliun. capek dah kita dah ngomongin itu nggak dah ya. Nah ini sekarang kita di dalam kita dah. Ayo kita perbaiki itu ya. Apa yang harus kita perbaiki itu sedikit demi sedikit, mulai dari diri kita sendiri itu Semampunya. nah iya itu. Jadi besok DKM kita bikin program itu ya. Semangat Pak Haji. Siap. Depan ada sekretaris, ada bendahara. Lanjutkan. Aduh. Oke, waqala Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah, Imam Abu Hanifah berkata, la ara an u'addila bakhilan li'anna al-bukhla yahmiluhu 'ala al-istiqsa. Saya tidak melihat ya bakhil itu apa baik sama sekali, itu pelit baik sama sekali, enggak ada baik-baiknya bisa. Kenapa? Dikarenakan bakhil itu yahmiluhu 'ala al-istiqsa, ya akan membawa kepada istiqsa, pemeriksaan yang mendetail ya, apa istilahnya ya, pemeriksaan yang rinci gitu. Faya'khudhu fawqa haqqihi, akhirnya karena saking detailnya jadi ngambil hak orang lain ya, min an yuhban ya, daripada dia akhirnya menipu, daripada ditutupi. Faman kana hakadza la yakunu ma'munal amanah, orang yang kayak gitu maka dia bukan orang yang dipercaya tuh. Coba ya, orang pelit itu kan detail Pak, kalau apa-apa tuh ini tahu-tahu saking detailnya malah ngambil punya orang. Coba bener ini Pak ya. Jadi hati-hati tuh orang pelit itu betul-betul, oh ini punya gua nih dari sini. Tahu-tahu punya orang diambil sama dia sedikit. Ini yang ini sampai sini nih. Lah iya sini nih. Lah iya harus sini. Diambil sama dia langsung kita. Ya. Maka dia bilang orang pelit itu akan sampai ke detail begitu, sampai nanti akhirnya detail itu akan menipu orang lain. Udah ada yang detail itu padahal menipu orang. Yang ngomong pelit sampai ke bual-bual. Ya. Walaki Yahya alaihi salam, dikit lagi kita habisin bab ini. Walaki Yahya alaihi salam iblis. Yahya alaihi salam, Nabi Yahya ya, berjumpa dengan iblis. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada iblis, ya iblis, akhbirni bi ahabbin nas ilaik. Wahai iblis, ya ceritakan kepada saya orang yang paling, manusia yang paling kamu sukai. Wa abghadin nas ilaik, dan orang yang paling kamu benci. Qala, kata iblis, ahabbun nasi ilayya al-mu'minul bakhil. Ya, orang yang paling saya cintai itu adalah orang mukmin yang bakhil, orang mukmin yang pelit. Wa abghadun nasi ilayya, dan orang yang paling saya benci, kata si iblis, al-fasikus sakhi, orang yang fasik tapi dermawan.
Qala lahu limadza? Kata Nabi Yahya, kenapa bisa begitu? Fasik kan nggak Ya, kayak orang fasik tapinya Mawar. dermawan. Paling dibenci itu sama siapa? Sama si iblis. Ya, qala lalu iblis berkata li annal bakhila qad kafani bukhluhu. Karena orang yang pelit ini ya, itu sudah cukup bagiku pelitnya. Jadi meskipun dia mukmin ya, nah itu Ya. Dia mau deplet nggak usah digoda-goda. lah, iya udah aman udah dia mah. Tapi wal fasikus sahi, sedangkan orang fasik yang dermawan atakhawwafu an yattali Allahu alaihi fi sakhaihi fayaqbaluhu. Saya takut Allah melihat dia dalam kedermawanannya, lalu Allah menerima kedermawanan dia, akhirnya dia jadi orang yang baik. Harus diawasin gitu. Oh, itu harus awas. Yang pelit tuh biarin aja deh. Yang penting ya udah biarin, tenang aja udah aman tuh. Summa walla, kemudian dia berpaling wa huwa yaqul, dan dia berkata laula annaka Yahya lamma akhbartuka. Seandainya kamu bukan Nabi Yahya, saya enggak akan kasih kamu kabar kayak gitu. Oh, nggak kasih Ya, bocoran. enggak dikasih bocoran dah. Ya, kalau dikasih bocoran kan ya rugi gitu. Ini informasi penting ini. Biar dia mau haji, umroh dulu diantepin aja dia mah aman itu. Iya. Mau bangun rumah kayak apa kayak dia mah aman, dia mah Aman. tenang. Gitu. Sering ke masjid dia aman. Pelit. Ya. Nah, justru yang ditakutin orang yang apa? Orang yang fasik tapi dermawan. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya dari kedermawanannya itu jadi orang yang benar tuh. Ya. Orang yang jadi soleh tuh. Bahkan yang tadi mukmin bakhil bisa lewat kalah tuh. Ya. Maka setan itu takut sama yang begitu. Jadi lebih takut kepada orang yang dermawan ketimbang orang yang pelit. Bahkan orang yang pelit itu ya orang yang dicintai oleh setannya. Yang begitu-gitu tuh udah tenang. Ya, yang ini mah aman udah. Mau sholat kayak apa ke? Pager. Rajin banget ke masjid. Pager, tenang. Digoda. Nggak usah digoda deh, biarin aja. Sendiri. Malu gitu dia. Iya. Coba. Orang-orang yang fasik, orang yang sering nongkrong di jalanan tapi sama orang sering bagi merek. Si setan takut sama dia tuh, benci sama dia, khawatir nanti ada apa Hidayah. kedermawanan yang dia lakukan itu Allah terima, akhirnya dia lebih baik daripada yang tadi itu. Ya, nah itu. Jadi ya mudah-mudahan Allah hindarkan, Allah jauhkan sifat pelit dari kita semua, ya sehingga kita yang kita harapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabiyuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khayra wa atbi'na khayra warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد